Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Hari Furkan. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran di segala aktivitasnya. Oke Bapak Ibu, pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi seputar P3K 2024 dan CPNS tentunya ya. Oke, ini ada informasi terbaru dari Pojok 1 ID Bapak Ibu ya. Ini informasi yang cukup menarik bagi teman-teman yang gagal P3K maupun CPNS di tahun 2024 ya. Ini ada informasi terkini ya, Senin 27 Januari jam 5.21 kemarin ya. Gagal CPNS dan P3K 2024 tidak perlu sedih. Masih ada jalan lain nih untuk menjadi ASN 2025 dengan daftar SPPI. Status kepegawaian sudah jelas. Oke, jadi untuk teman-teman yang nanti notabene itu gagal lolos ya, gagal lolos di P3K maupun CPNS, itu tenang saja. Ini ada program yang menarik dari pemerintah tentunya ya, ada daftar SPPI, status kepegawaian sudah jelas. Nah ini terobosan baru ya, mungkin Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu ketahui, selain P3K dan CPNS itu ada program baru yang tentunya sangat direkomendasikan untuk Bapak Ibu yang tidak lolos CPNS maupun P3K. Oke, pendaftaran CPNS dan P3K 2024 tahap 1 ini resmi ditutup ya. Tahap 2 kemarin ya 20 Januari 2025. Nah, untuk tahap 2 ya, ini tahap 2 resmi ditutup untuk 20 Januari tahun 2025 itu sudah ditutup dan sekarang sudah berlangsung seleksi administrasi Bapak Ibu ya. Tentunya Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa saat ini peserta hanya tinggal melakukan pengisian daftar riwayat hidup untuk tahap 1 ya kan. Jadi tahap 1 itu sudah lulus dan nantinya tentunya pada bulan Februari ini peserta yang lolos akan mendapatkan nomor induk kepegawaian atau NIP. Sementara itu pada pendaftaran P3K 2024 tahap 2 ini ada beberapa kriteria khusus nih yang harus dipenuhi peserta untuk bisa mendaftar. Nah bagi kamu yang belum bisa mendaftar CPNS maupun P3K ini tidak perlu risau. Ini ada program baru dari pemerintah ya Bapak Ibu. Tentunya di sini yang pertama, Bapak Ibu perlu perhatikan bahwa pemerintah masih membuka jalan bagi kamu yang ingin mengabdi sebagai ASN. Nah, ini ada Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Ini program baru dari pemerintah, teman-teman ya. Teman-teman untuk yang fresh graduate atau teman-teman yang sudah lama jadi honorer itu bisa mendaftar menjadi SPPI atau Sarjana Penggerak Pembangunan Pemerintah. Ini merupakan program baru dari pemerintah yang tentunya notabene itu juga ASN Bapak Ibu ya. Ini program baru ASN. Asalkan teman-teman memenuhi kriteria, silahkan dicoba saja, ya kan. Daripada nanti tidak ngapa-ngapain, ya kan, daftar aja teman-teman ya. Ini masuk dalam program ASN. SPPI ini nantinya akan menjadi kepanjangan tangan dari Badan Gizi Nasional Indonesia, ya kan, Badan Gizi Nasional untuk melaksanakan program makan bergizi gratis. Untuk status kepegawaian sudah dijelaskan oleh Kepala Badan Gizi Nasional Bapak Dadan Hindayana. Nah, tentunya di sini status kepegawaiannya seperti apa? Nah, Dadan ini juga menyebutkan bahwa nantinya itu peserta SPP ini akan dijadikan sebagai ASN melalui jalur P3K. Nah, jadi ASN-nya itu P3K. Jadi sama aja teman-teman ya. Jadi teman-teman jalur ini lewat SPPI Sarjana Pembangunan SPPI ini nanti teman-teman bergerak di makan siang ya, makan gratis ya kan, ini makan bergizi gratis. Ini Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Tentunya minimalnya harus S1 Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa SPPI ini akan diarahkan untuk mengikuti seleksi P3K pada umumnya. Namun dengan jalur khusus yaitu di BGN atau Badan Gizi Nasional. Nah, bagi kamu yang berminat, di sini teman-teman Bapak Ibu yang berminat itu belum terlambat untuk mendaftar. Nah, ini masih dibuka sampai 15 Maret 2025. Nah, tentunya nanti teman-teman yang notabene itu TMS ya kan, TMS di tahap 2 itu kan belum ada kejelasan, apalagi non database ya kan. Non database kan itu katakanlah hanya 2 tahun ya kan, belum masuk database. Ini kalau di paruh waktu itu harus database. Nah, daripada menunggu nanti setelah tes tahap 2 nanti, teman-teman langsung aja daftar karena ini terakhir pendaftaran 15 Maret 2025. Seperti itu. Nah, di sini dalam seleksi SPPI ini ya kan, dalam seleksi tes SPPI ini ada 5 tes yang harus diikuti oleh
peserta, yaitu yang pertama psikotes, kemudian kesehatan umum, kesehatan jiwa, wawancara, dan juga mental ideologi. Sebelum melakukan pendaftaran, teman-teman diharapkan menyiapkan dokumennya. Nah, ini tentunya ini fresh graduate juga bisa masuk Bapak Ibu ya. Jadi sarjana jurusannya tidak ditentukan. Yang penting teman-teman itu S1 ya kan, dan fresh graduate ya kan, fresh graduate itu bisa mendaftar. Ya, dicoba saja teman-teman. Statusnya nanti sama menjadi ASN P3K. Aman. Kemudian yang disiapkan apa aja? Ada surat lamaran, scan KTP, foto berlatar belakang putih, scan ijazah, sertifikat, dan SKCK. Kemudian juga perlu disiapkan juga surat kesehatan ya kan, jasmani dan rohani ini dari rumah sakit. Nah, ini teman-teman ini bisa disiapkan dari sekarang ya, karena terakhir itu 15 Maret 2025. Kemudian ada surat bebas narkoba, ada kartu BPJS, dan NPWP. Nah, jadi teman-teman yang belum lolos atau belum beruntung diterima menjadi ASN P3K itu bisa mendaftar di program SPPI atau sarjana yang dikhususkan di BGN ya, atau Badan Gizi Nasional, tentang makan gratisnya itu, programnya pemerintah Pak Prabowo, seperti itu. Jadi teman-teman nanti diarahkan langsung di P3K seperti itu. Ya, statusnya sama aja Bapak Ibu, sama jadi ASN ya kan, seperti itu. Nah, tentunya Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa di sini misalkan, ini kebijakan paruh waktu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau teman-teman itu notabene bukan database BKN, itu tidak bisa diarahkan ke sini karena ini syarat paruh waktu itu sudah jelas. Jadi teman-teman nanti bisa mengikuti yang SPPI tadi. Nah, jadi di sini ASN paruh waktu ini sudah jelas Bapak Ibu ya. Dia harus berasal dari database BKN. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini diktum kelima. Bapak Ibu bisa perhatikan. Nah, tentunya kita nggak tahu nanti kalau ada regulasi terbaru Bapak Ibu ya. Jadi pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan bagi pegawai non ASN yang terdaftar dalam database BKN. Nah, jadi kalau teman-teman belum terdaftar itu mendingan daftarnya di SPPI tadi. Ya kan, karena kita juga belum tahu kebijakan pemerintah, karena untuk pada waktu itu harus database BKN seperti itu. Dan ini juga ada ketentuannya nih, ketentuannya database BKN itu yang pertama itu telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus. Atau yang kedua, opsi yang kedua itu adalah tidak mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Nah, jadi artinya tidak tersedia formasi, teman-teman ini langsung diarahkan P3K paruh waktu. Tetapi kalau teman-teman yang notabene itu hanya honorer 2 tahun, tentunya belum terdaftar di database BKN. Sehingga nanti teman-teman itu enaknya itu mendaftarnya itu di SPPI, ya kan? Nah, sini SPPI. Nah, ini statusnya itu sudah jelas. SPPI atau Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Nantinya diarahkan ke programnya Pak Prabowo ya, makan bergizi gratis di Badan Gizi Nasional. Dan ini semua jurusan Bapak Ibu ya. Jadi ini semua jurusan asalkan teman-teman bisa sesuai dengan syarat-syarat ini, itu insya Allah bisa daftar seperti itu. Nah, jadi disiapkan saja dari sekarang karena sampai Maret Bapak Ibu ya. Oke. Seperti itu dulu informasi dari Kak Furqan, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya tetap semangat Bapak Ibu ya. Oke, salam semangat terus dari Kak Furqan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.